buat siapa? Kan ya. Nah, tadi. Nah, bener banget kan ya. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi sudah sempat disebutin siapa ya tadi? Tentang food chain, tentang rantai makanan, atau lebih kompleksnya lagi jaring-jaring makanan kayak gitu. Jadi bukan hanya memakan biji-bijian, burung ini juga memakan serangga gitu. Dan dibasminya burung pipit seperti ini di seluruh Cina saat itu mengakibatkan tidak ada yang mengendalikan serangga-serangga itu. Dan ternyata untuk membasmi serangga itu lebih sulit kayak gitu. Nah, ketika populasi burung pipit menurun, serangga, terutama belalang, berkembang biak tanpa terkendali. Nggak ada pengendalinya sama sekali. Dan ngehandle-nya lebih susah kayak gitu. Belalang kemudian memakan tanaman dalam jumlah yang masif. Hasil panen akhirnya justru menurun drastis gitu. Dan itu terjadi kelaparan besar-besaran di Cina saat itu yang disebut Great Chinese Famine gitu. Nanti kalian boleh Google. Nah, The Great Sparrow Campaign menyebabkan Great Chinese Famine atau kelaparan besar-besaran di seluruh Cina gitu. Jutaan orang meninggal, puluhan juta orang meninggal saat itu akibat kelaparan gitu. Produksi pertanian hancur, ekosistem rusak parah. Tahu nggak habis itu apa yang dilakuin pemerintahnya? Tahu nggak uniknya apa? Habis dibasmi nih, setelah itu ternyata pemerintah kemudian menghentikan kampanyenya dan bahkan mengimpor burung tersebut dari Uni Soviet. Lucu banget nggak sih? Habis dibasmi, dihabisin, terus ngimpor burungnya lagi nih untuk diadakan di negara tersebut biar ekosistemnya normal lagi gitu. Parah kan? Ya, itu jadi pentingnya kita memahami fungsi satu sama lain, fungsi apa namanya, masing-masing makhluk hidup perannya di lingkungan tuh apa gitu loh. Belum tentu nih yang kelihatannya hama, kelihatannya nggak penting, ternyata dia punya fungsinya tersendiri yang menjaga ekosistem tetap stabil kayak gitu. Ternyata jumlahnya burung pipit makan biji-bijian dibanding hewan tuh malah justru lebih banyak makan hewannya kayak gitu. Biji-bijiannya itu cuman sebagian yang lebih kecil gitu. Nah, kejadian ini tuh jadi contoh yang cukup dramatis ya tentang gimana eh, perginya suatu spesies bisa menyebabkan bencana ekologis dan ekosistem yang bahkan berdampak sampai ke manusia gitu. Yang meninggal bukan cuman apa ya makhluk lain gitu, tapi karena saat itu teknologi mungkin belum semaju sekarang ya, jadi itu bahkan berdampak ke manusia sebagai apa ya, sebagai puncak ekosistem tertinggi gitu, puncak apa namanya eh, rantai makanan tertinggi kayak gitu. Nah, terus selain itu masih ada yang lain-lainnya lagi nih tentang cerita-cerita lain, sejarah-sejarah lain yang mengakibatkan yang hilangnya satu spesies di suatu ekosistem itu bisa menyebabkan perubahan yang masif dan itu berdampak tidak baik gitu. Masih ada yang lainnya lagi. Mungkin saya kasih contoh yang lain. Ada kasus serigala Yellowstone. Ada yang pernah dengar nggak kalau yang ini? Rebut-rebutan beras. Gitu. Jadi ada yang lain lagi nih di Yellowstone gitu di Taman Nasional Yellowstone itu dulu pernah juga terjadi ketika ada makhluk hidup yang kita anggap nggak penting, ganggu, perusak hama atau apapun itu, terus mau dibasmi. Kalau di sini contohnya kasus lain gitu. Kalau yang tadi kan burung apa ya, burung merusak padi gitu kan, ngabis-ngabisin padi. Kalau ini serigala gitu.
Kalau ini serigala gitu ya. Nah, serigala di Yellowstone itu pernah dibasmi besar-besaran. Akibatnya apa? Sama seperti tadi. Apa kira-kira? Herbivore di situ apa? Ada yang mau Herbivore, eh herbivore kecilnya nggak ada yang kontrol ya. iya, betul. Sama herbivornya tidak ada yang kontrol. Akhirnya di sana waktu itu ada populasi rusa juga. Ketika serigalanya dibasmi, rusanya meledak jumlahnya. Betul. Terus habis itu, rusa-rusa itu ternyata dia memakan hampir semua tunas pohon di sana gitu. Jadi dimakan tuh tunas-tunas pohonnya, bukan cuma pohon yang udah gede doang. Kan kalau rusa nggak tinggi kayak jerapah ya, jadi dia kalau yang pendek-pendek tuh justru dimakanin gitu. Nah, tunas-tunasnya ini dimakan. Terus habis itu eh akhirnya erosi, sungainya erosi karena nggak ada kan tunas pohonnya dimakan, pohonnya nggak ada yang jadi gede. Terus habis itu jadi kekurangan supply untuk yang jadi gede, otomatis akar-akar pohonnya jadi nggak banyak. Ketika akar pohonnya itu nggak banyak, jadinya tanah nggak kuat lagi. Tanah nggak kuat menyebabkan erosi. Jauh banget tuh dari ngebasmi serigala, kok dampaknya sampai erosi, sampai erosi tanah. Karena pohonnya nggak ada, pohonnya dimakan rusa yang jumlahnya membludak kayak gitu. Terus ada lanjutannya lagi. Setelah eh, nggak ada akar pohon yang menahan tanah nih, populasi berang-berang menurun gitu. Terus habis itu burung-burung juga berkurang karena nggak ada pohon-pohon yang untuk mereka bisa tinggal kayak gitu. Jadi kan, wah jauh banget ya dari ngebasmi serigala sampai burung nggak bisa tinggal, sampai ada erosi, sampai ke berang-berang yang jadi nggak bisa dapet apa namanya pohon untuk bikin bendungan kayak gitu. Bisa kemana-mana gitu. Nah, kemudian populasi serigala dinormalkan kembali, populasi rusanya terkontrol, pohon-pohonnya mulai bisa tumbuh lagi. Ekosistem sungai pun membaik dan burung-burung jadi punya tempat untuk tinggal lagi. Ketika pohon itu tumbuh, burung-burungnya jadi bisa berkembang biak di sana lagi. Oke, happy ending jadinya. Gitu ya. Jadi eh, dua-duanya mirip-mirip ya tentang pentingnya masing-masing komponen gitu. Masih ada nih macam-macam nanti kalian bisa bisa cari yang lain-lainnya lagi kayak gitu. Boleh sambil nanti dicari ya. Ini keterkaitannya adalah dengan yang namanya rantai makanan, jaring-jaring makanan kayak gitu. Aku belum nampilin rantai dan jaring-jaringnya. Coba kita, gimana ya? Oke, kita gambar aja kali ya. Ada yang sudah tahu, kayaknya sudah banyak yang tahu deh dari tadi disinggung-singgung apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Ada yang sudah tahu belum? Ada yang mau coba jelaskan dulu? Ya, jadi ini semua berkaitan dengan di alam itu sederhananya ada yang namanya rantai makanan atau food chain. Jadi proses memakan dan dimakan. Nah, masing-masing komponen ekosistem itu memiliki peranannya, memiliki kedudukannya gitu. Nah, ada yang peranannya itu sebagai produsen. Produsen itu untuk makhluk hidup yang apa? Autotrof. Kemarin masih ingat autotrof itu apa? Kok nggak bisa di-scroll ini? Eh, Tekan makanan sendiri ya Kak. Iya, apa definisi dari bisa menghasilkan makanan sendiri gitu kan?
Aku juga, Kak. Aku masak sendiri loh. Berarti aku autotrof. Enggak. Apa maksudnya menghasilkan makanan sendiri itu? Ya, jadi ada autotrof kemarin dan heterotrof. Autotrof. Ini sambil mengingat-ingat ya. Dan heterotrof. Tulisannya kelihatan ya gitu. Autotrof itu yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, biasanya di alam dia kedudukannya sebagai produsen, contohnya tumbuhan. Sedangkan heterotrof itu yang membutuhkan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi kayak gitu. Jadi, eh, jadi apakah ketika autotrof kan menghasilkan makanan sendiri. Loh, Pak, aku tuh masak loh, masak sendiri. Aku ini bikin sendiri. Apakah itu berarti kamu autotrof? Batasannya di mana? Dikatakan autotrof. Tidak memerlukan makhluk hidup lain untuk Iya, mendapatkan makanan. betul. Tidak memerlukan makhluk hidup lain. Teman-teman yang lain paham juga ya? Where are you, guys? Yang lainnya Paham, Kak. gitu. Oke, jadi kalau autotrof itu nggak butuh makhluk hidup lain. Tumbuhan yang dibutuhin apa sih? Masih dalam bentuk nutrien. Dia butuh apa namanya? Dia butuh unsur-unsur mineral segala macam. Ada nitrogen, ada butuh karbon dioksida juga. Semuanya tidak dalam bentuk makhluk hidup yang lainnya gitu. Nah, sedangkan kalau hewan, manusia itu butuh makhluk hidup lainnya. Nah, setelah produsen nih makhluk hidup yang autotrof, dia kedudukannya sebagai produsen. Kemudian selanjutnya ada yang menjadi konsumen. Kira-kira konsumen itu apa? Herbivore, karnivor, atau apa? Ya, di sini Kecil. ada Herbivore. herbivore ya. Ya, di sini ada herbivore. Apa itu herbivore? Herbivore yang membutuhkan tumbuh-tumbuhan saja gitu sebagai sumber makanannya gitu ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian ini namanya konsumen tingkat satu herbivore. Kemudian ada yang namanya karnivor gitu. Ini dia sebagai konsumen tingkat dua gitu. Kalau dari cerita eh, burung pipit tadi, ada yang mau nyoba merangkai jaring-jaring makanannya nggak? Coba dari cerita The Great Sparrow Campaign tadi. Cobain deh yuk salah satu. Siapa yang jadi produsen, konsumen tingkat satu, konsumen tingkat duanya siapa? Ayo, siapa nih? Yuk, guys, salah satu yuk. On mic boleh. Oh, ini pada lewat chat ya. Herbivornya serangga atau tikus? Are you sure? Tikus atau serangga? Karnivor satu burung, karnivor dua manusia. Oke. Terus hama kecil burung-burung kita, omnivor. Padi belalang burung. Oke, ya bener ya. Jadi produsennya ada padi, kemudian konsumen tingkat satu belalang, konsumen tingkat dua burung gitu. Betul itu. Bisa dipanjang lagi pakai tikus juga. Tapi tikus nggak dimakan ini ya, nggak dimakan burung ya. Tingkat empat manusia. Bisa. Omnivor. Lalu kalau ini ada herbivore, karnivor, omnivor gimana tuh? Ya, omnivor itu dia bisa memakan tumbuhan maupun hewan seperti manusia. Letaknya ya di antara dua ini. Dia kayak gini.
Dia bisa makan ini, bisa makan ini juga gitu. Tapi, nah di sini ada omnivor nih. Begitu. Oke, eh begitu cerita tentang jaring-jaring makanan. Ini kalau kayak gini namanya jaring-jaring makanan. Kalau cuman satu satu apa namanya satu susunan aja. Bedanya sama rantai makanan salah, kebalik. Kalau cuman satu aja itu namanya rantai makanan. Namanya rantai kan satu garis ya. Kalau itu kemudian nanti saling bercabang-cabang itu bisa disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke, kita coba bikin jaring-jaring makanan ya. Hmm, wait, wait. Gimana ini? Oke. Kita bikin simulasi dikit ya tentang jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Jadi, misalkan di sini ada tadi padi. Terus setelah itu ada em, belalang. Terus ada burung pipit. Terus ada ular. Ular. Nah, ini disebut dengan jaring, ini disebut dengan rantai makanan. Kenapa rantai? Aduh, jelek banget panahnya. Kenapa rantai? Karena cuman ada satu garis aja gitu. Bapak ya jelek ya, penting kelihatan. Tapi kalau nanti kita tambahin nih, misalkan tadi dimakan tikus di sini. Tikus bisa dimakan ular nggak? Bisa. Bisa ya. Berarti ini kayak gini. Terus ini dimakan ular gitu. Terus habis itu padi bisa dimakan apa lagi ya? Bisa Padi langsung bisa dimakan sama burung dimakan pipit. apa? Bisa langsung dimakan sama burung pipit kan. Oh iya, betul. Padi juga bisa langsung dimakan sama burung pipit ini ke sini. Nah, kalau ada lebih dari satu rantai seperti ini, makin kompleks, makin rumit juga nggak apa-apa. Itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Gitu. Informasi buat mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu, ada yang belum tahu gitu. Oke ya, bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, kita next ke topik terakhir untuk hari ini. Slide selanjutnya. Nggak bisa sih. Nah, ini. Apa ini yang ada di depan? Kalian, oh, Nah, annotate-nya masih belum terhapus. Clear all drawings. Nah, apa ini? Ini walaupun jelek saya ngeditnya, tapi ini ceritanya ada dua macam ekosistem di sini. Ada dua macam eh apa ini namanya? Ada dua macam hutan, dua macam kebun. Bukan kebun, ini lebih ke hutan ya, yang berbeda di kiri dan di kanan. Kalian tahu yang kiri itu apa? It's sawit. Iya, sawit. Terus yang kanan itu apa? Hutan aja sih. Iya, hutan. Itu hutan hujan tropis yang seperti itu.
dengan ketinggian tanaman yang berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kedua hutan ini apakah sama-sama menghasilkan oksigen? Ya nggak? Menghasilkan oksigen nggak mereka? Di mana sih oksigen itu dihasilkan? Bagaimana sih? Dari mana? Dari pohon bukan, Kak? Dari pohon, dari daun, dari dedaunan hijau yang punya klorofil, kayak gitu. Sawit juga menghasilkan oksigen ya? Menghasilkan nggak? Ya, dari fotosintesis ya. Jadi oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis. Nih, ada yang tanya, apakah sawit menghasilkan oksigen? Enggak. Enggak. Eh, ada Menghasil- yang punya pendapat lain? Menghasilkan, Kak. Menghasilkan. Menghasilkan tapi tidak sebanyak hutan biasa. Ya, itu dia. Oke. Oke. Jadi menghasilkan ya. Kenapa tuh kok bisa nggak sebanyak hutan biasa? Kenapa? Karena kalau misalnya di hutan hujan tropis ya, kalau hutan hujan tropis Mm-mm. kan hampir seluruh permukaannya kan ditutupi oleh tumbuhan, lebih banyak daun. Hmm. Kalau misalnya apa perkebunan sawit ya sawit aja gitu kan. Kalau sawit juga produksi oksigennya kemungkinan besar tidak sebanyak pohon-pohon yang besar kayak yang ada di hutan gitu. Iya, betul. Itu satu poin tentang oksigen yang dihasilkan. Ini di dua ekosistem yang berbeda ini, saya ingin tanya pertanyaan lain. Menurut teman-teman di sini, tadi ada satu ya poinnya, oksigen. Oksigennya tentu saja hutan hujan tropis, hutan seperti ini, hutan yang masih asli, hutan alam, itu menghasilkan oksigen lebih besar karena eh, pepohonan besarnya, permukaannya yang berlapis-lapis ditutupi daun, seperti itu ditutupi tumbuhan yang bermacam-macam. Itu satu. Kemudian, apalagi perbedaan yang bisa kalian dapatkan dari sisi ekosistem di kedua hutan yang sedang kalian lihat ini, yang tertampil. Ada yang bisa nyebutin perbedaan lain nggak kira-kira? Hewannya, ya, hewannya. Oke, ada lagi? Hewannya dulu deh. Gimana hewannya kira-kira? Kegunaannya, gimana tuh? Yang kiri kelihatan lebih panas. Oke, bener. Hewannya, kegunaannya, eh, kelihatan panasnya, boleh. Aslian asal tumbuhannya, iya. Itu semua yang kalian sebutkan semuanya betul ya. Kemudian dampaknya apa kaitannya sama lingkungan? Kalau tadi kita kehilangan satu komponen aja nih, kehilangan serigala aja bisa bikin rusa membludak, pohon-pohon tidak tumbuh, akhirnya terjadi erosi. Itu kehilangan satu. Nah, kalau ini dari kanan ke kiri, ini kira-kira berapa yang hilang ya? Kalau kita buka hutan, tanemin sawit aja gitu, kira-kira berapa spesies yang hilang dari situ? Kebayang nggak? Dari hewannya hilang. Berapa jenis spesies yang harus tersingkirkan, termusnahkan ketika kita buka hutan? Berapa jumlah tumbuhan yang harus hilang? Kalau cuma satu aja, apa namanya? Dare I say 5 juta, 5 juta spesies. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu jumlah pastinya ya. Cuman tentu saja nggak terbayang gitu loh. Hewannya, tumbuhan-tumbuhan alamnya yang masing-masing daerah itu memiliki kekhasannya tersendiri dan ketika dia punya misalkan ya daerah dataran tinggi tumbuhannya tentu berbeda dengan dataran rendah, satu lokasi dengan lokasi lainnya punya tanaman-tanaman spesialnya sendiri yang itu bermanfaat untuk lingkungan tersebut karena alam ini sudah luar biasa menyesuaikan seperti itu terus hilang.
diganti jadi satu macem, semuanya seragam gitu. Kira-kira seperti apa dampaknya gitu. Di sini saya pengen ngobrol-ngobrol hari ini diskusi aja tentang peranan masing-masing komponen ekosistem gitu loh. Bisa jadi kita tuh kadang nggak sadar gitu, ngerasa ah itu mah jauh di sana Kak, nggak di Jawa. Saya mah rumahnya di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Misalkan itu mungkin di Kalimantan lah di mana kayak gitu nggak ngefek kok sama Kak saya Kak di rumah saya kan ada AC gitu. Tapi gimana nih untuk eh, keberlangsungan kelestarian alam? Coba ada yang mau nyoba ini nggak? Mau nyoba saya ada di planet lain. Mau nyoba menceritakan kira-kira keterkaitannya apa? Kalau tadi kan udah ya nyoba saya tanya apa ya kira-kira eh, dampaknya kok bisa ketika burung pipit dibasmi tadi bisa berkurang terus menyebabkan kelaparan hebat yang jadi the Great Famine tadi. Nah, sekarang saya mau tanya kira-kira apa nih dampak yang timbul ketika hutan-hutan seperti yang di kanan diubah jadi di kiri? Apa aja? Pasokan Sejauh apa? pasok Pasokan? pasokan oksigennya berkurang Kak. Yes, pasokan oksigen berkurang. Terus apa lagi? Climate change. Ya, hewan-hewan makin dikit. Tambah panas. Hewan banyak yang harus ganti tempat. Mungkin bahkan punah. Daerahnya jadi panas. Oke, Erosi keren banget ya teman-teman. erosi Kemungkinan ada longsor, erosi. Keren banget sih. Ini udah bisa, berarti kalian sudah bisa apa ya, menyimpulkan sendiri, sudah bisa mengkritisi kasus ini gitu loh. Kira-kira bedanya apa walaupun sama-sama pohon? Kok kita harus apa kalau kita mau menjaga lingkungan kita harus peduli pada hal-hal seperti ini. Kok orang-orang banyak yang protes? Apa sih bedanya sama hutan Kak? Hutan alam sama hutan sawit gitu. Kenapa? Terus ini ternyata di sini kakak lihat teman-teman udah bisa melihat korelasinya gitu ya dari yang disebutkan gitu. Kemungkinan longsor, pembunuhan manusia. Mungkin kita nggak tahu. Hewannya makin dikit. Iya, itu tadi semua. Jadi hutan alam ini nggak semata-mata cuman apa ya? Cuman ya udah biarin ada di situ kayak gitu. Cuma tempat serem yang nggak pernah didatengin orang yang nggak berguna gitu enggak. Kita dikenal sebagai kalau Indonesia sendiri dikenal sebagai paru-paru dunia ya karena hutan-hutan alamnya gitu. Karena kita lingkungan tropis di negara tropis itu tumbuhan hijau bisa tumbuh selebat ini dengan istilahnya kalian tahu kanopi nggak? Kanopi di rumah yang biasanya di depan rumah itu kalian tahu kanopi nggak? Istilah kanopi. Nah, pohon-pohon ini kadang disebut sebagai kanopi. Kenapa? Karena bawahnya itu gelap. Karena eh, dedaunannya itu saling menumpuk di atasnya. Karena rimbun saling menumpuk sampai membentuk seperti kanopi yang bawahnya gelap. Nah, di bawahnya itu ada jutaan makhluk hidup yang tinggal. Bukan cuma pohon gedenya aja. Ini di sini ada pohon gedenya. Di sana di pohon gede itu bisa jadi ada berbagai macam burung, berbagai macam misal tupai, monyet, segala macam ular yang kelihatannya serem nih ular, tapi mereka punya peran masing-masing yang semuanya tuh penting gitu loh. Di bawahnya lagi ada tumbuhan semak yang agak lebih pendek. Di bawah semak pun masih ada rerumputannya. Di bawah rerumputan masih ada lumut-lumutnya kayak gitu loh. Itu suatu kompleksitas yang luar biasa, kekayaan alam yang berlapis-lapis, hewan dan tumbuhan yang memberikan banyak manfaat untuk kita. Akar-akarnya yang gede menghujam, bikin tanah itu jadi kuat, bisa nyerap air, makanya nggak banjir.
bisa menyerap air juga, makanya kita punya suplai air bersih yang tidak habis-habis gitu. Itu yang kita butuhkan untuk dikonsumsi dan menjaga kesehatan kita. Kan beda dong kalau kita minum seumur hidup nih, minum minuman air yang masih jernih dan minum air yang sudah tercemar, dampaknya beda. Itu juga bisa berpengaruh ke angka harapan hidupnya manusia gitu. Jadi sekompleks dan sepenting itu adanya hutan-hutan alam seperti ini. Kebayang ya teman-teman sekarang, kira-kira melihat ini, apa sih yang kalian harapkan dari apa ya, yang bisa kalian lakukan dan kalian harapkan berkaitan dengan lingkungan dari yang terdekat? Kanopi itu yang kayak apa? Kanopi itu atasnya itu tutupnya. Em, Next time saya carikan gambarnya. Oke, ada yang punya komentar tentang apa yang kita bahas hari ini, tapi on mic aja yuk daripada di chat semua ini. Aku harap manusia tidak membunuh satu spesies. Oke, boleh. Ada yang mau punya pendapat lain lagi? Oke, kayak kakak stop share deh kayaknya biar kita bisa melihat apa namanya satu sama lain. Nih, ada yang punya pendapat dari tadi Kelas hari ini, Kak. apa? Dapat apa? Kalian berharap apa? Tetap menjaga kelestarian alam kah? Atau menjaga hutan alam, Semoga menanam manusia tidak, pohon? semoga manusia tidak membasmi-basmi lagi hewan setelah tahu konsekuensinya. Oke, oke. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas lebih jauh tentang apa hal-hal mulai dari yang terkecil yang bisa kita lakukan sebagai apa ya? Sebagai anak-anak yang masih belajar gitu, sebagai masyarakat umum kita bisa ngapain untuk menjaga semua ini kayak gitu. Nah, tapi di sini hari ini yang ingin saya sampaikan dan at least teman-teman jadi lebih tahu, kira-kira apa sih yang kalian dapat deh? Aku tanya ke teman-teman aja. Apa yang kalian dapat dari apa yang kita bahas hari ini? Semua kehidupan itu penting, Kak. Walaupun Semua kita kehidupan mungkin itu nggak nyadar penting. kepentingannya ya, tapi kalau misalnya Mm-mm. dengan di gambaran besarnya itu ternyata semuanya penting. Yes, betul. Semua kehidupan penting dan betapa pentingnya kita menjaga kelestarian alam dan itu berdampak ke hidup kita sendiri juga gitu. Itu nanti kaitannya ya tadi tentang hutan udah ada yang menyebutkan tadi teman-teman sampai ke climate change, pemanasan global, suhu udara, suhu bumi yang naik dan sampai ketersediaan air bersih yang semua itu hal-hal dasar yang kita butuhin, oksigen, air. Kita mau hidup pakai apa kalau nggak ada dua hal itu gitu. Pindah ke Mars. Mars juga tidak seindah itu. Oke. Mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan dan diskusi kita pada hari ini. Mari kita ketemu lagi di pekan selanjutnya. Boleh banget kalau ada yang mau di-share atau mau berbagi pemikirannya di Microsoft Teams. Nanti kakak akan kasih feedback gitu. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. See you next time. Ditunggu apa ya? Insight dari teman-teman juga. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan. Bye-bye Terima semuanya. kasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Ya, Kak. Sama. makasih, Kak. Makasih, Kak.